Presiden Prabowo Subianto memastikan perilaku serakahnomiks yang nekat dilakukan sejumlah oknum pelaku usaha akan mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal. Ketegasan Prabowo tersebut diungkapkan saat Prabowo berpidato kenegaraan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, DPR, dan DPD pada tanggal 15 Agustus lalu. Prabowo menganggap perilaku serakahnomiks seperti mencari keuntungan sangat besar hingga melakukan penimbunan barang sudah sangat merugikan kepentingan rakyat. Prabowo pun memastikan perusahaan-perusahaan yang masih nekat melakukan aksi penimbunan, manipulasi, dan melakukan pelanggaran akan diproses hukum. Prabowo secara gamblang mengungkapkan bahwa dirinya sebagai presiden tidak akan ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu, ia tidak gentar dengan pihak-pihak yang dianggapnya menghambat kepentingan ekonomi rakyat. Tim TV One mengabarkan. Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapapun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomiks. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia. Ini harus kita hentikan. Kita dukung ya tekadnya Bapak Presiden ini. Ini kalau rakyat sih bebas saja ya, kita nggak bisa paksakan juga mau mendukung atau tidak. Tapi ketika wakil rakyat masyarakat yang duduk di DPR mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden, standing applause juga dilakukan oleh wakil Kemarin rakyat. kita lihat semua ya. Itu dia, ya kan? Ya. Jadi ada 3 standing applause dari wakil rakyat kita di DPR itu terhadap pidato. Yang pertama yang kemarin kita bahas nih, Tantim itu kan. Tantim. Nah ini serakahnomiks pun. Serakahnomiks, tapi juga harus jelas nih sebenarnya serakahnomiksnya itu seperti apa, tindakan tegasnya seperti apa. Dan kita bahas lah ya hari ini ya, pagi hari ini sudah ada narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Agung Baskoro, analis politik. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Semuanya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom, sudah ada Mas Dede Prayudi, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat pagi, Mas Uki. Mas Uki, selamat pagi Mas. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dan juga sudah ada Bang Danang Girindrawandra, Dewan Pakar Apindo. Selamat pagi, Pak Danang Girindrawandra. Ya, kita perlu hati-hati menyebut nama Pak Danang secara lengkap karena jangan sampai diarahkan ke partai politik karena Girindra bukan Gerindra. Beda tipis. Pagi Bapak-bapak, saya mau ke Mas Uki dulu ya. Mas Uki, ini tekadnya Pak Presiden untuk benar-benar memberantas mahzab. Apa nama tadi sebutan? Mahzab baru ya, serakahnomiks. Serakahnomiks ya. Ini sebenarnya maksudnya seperti apa? Kemudian langkah tegasnya nanti akan seperti apa? Ya, saya ceritakan secara kronologis ya. Pertama kali Presiden Prabowo menyebut diksi serakahnomiks itu adalah ketika Kongres PSI, ya, penutupan Kongres PSI. Saat itu konteks beliau sedang membicarakan itu adalah ketika beliau sedang mengangkat tema tentang korupsi, ya. Nah, kemudian keesokan harinya itu kan ada launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Beliau juga kemudian mengangkat tentang serakahnomiks. Dan saat itu beliau itu secara spesifik itu sedang membicarakan middleman, tengkulak,
atau apalah namanya itu ya, yang mengeruk keuntungan dari keringat para petani, keringat para peternak, keringat para pekebun. Dan juga setelah itu beliau juga masih di dalam tema Serakanomics itu berbicara soal ini pengoplos beras dan juga ya pengoplos beras yang dimana beras-beras tersebut dicampur beras premium dengan beras subsidi. Beras gitu. yang tidak sesuai Nah, mutu di ya. situ Presiden Prabowo marah. Di situ Presiden Prabowo marah dan dapat dipastikan ya dengan demikian Serakanomics itu berarti pertama tindakan korupsi, yang kedua adalah tindakan kriminal ekonomi. Begitu, dan inilah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran. Nah, dari pengoplosan beras saja di situ potensi kerugian rakyat itu diestimasi sebesar 600 triliun ya dalam 1 tahun. Demikian. Ya, Mas Uki, ada juga dimension dan ini publik mendengarnya secara gamblang, wakil rakyat kita juga secara gamblang, adanya oknum-oknum di situ, apakah purnawirawan jenderal dari TNI, dari Polri. Artinya, bila mana Pak Prabowo mention hal ini, pasti Pak Presiden juga pegang lah ya datanya, pegang lah ya siapa-siapanya, prakteknya begitu Mas Uki. Oh ya, sudah pasti, sudah pasti. Bahkan untuk yang beras ini saja, sebetulnya kami sudah mengantongi ya di lingkup istana itu sudah dikantongi perusahaannya, namanya, dan yang namanya mafia-mafia dalam tanda kutip begitu, itu kan nggak mungkin bekerja tanpa bantuan-bantuan dari oknum pemerintah juga. Jadi inilah dia ya ketegasan Presiden. Ini nggak tanggung-tanggung disebut di muka publik gitu. Jadi supaya orang-orang ini betul-betul tobat gitu dan nggak mengulangi lagi Serakanomicsnya ini. Demikian. Oke. Disuruh tobat sama Disuruh tobat sama Pak Presiden ya. Saya mau ke Pak Danang. Pak Danang, ini disebutkan manipulatif, kecurangan dan lain sebagainya. Jangan sampai ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan. Kalau dari sisi Apindo, melihat nggak sih sebenarnya bagaimana kondisi di lapangan? Apakah memang hal ini memang benar-benar harus diberantas oleh Presiden dalam waktu dekat? Iya. Kita kan apresiasi ya Presiden berorasi seperti itu ya. Tapi mungkin ini harus menjadi self kritik juga kepada pemerintah kita ya. Karena sebenarnya ya suara saya terdengar baik. Terdengar Pak, silakan. Mendengar Pak Danang. Lanjut Pak. Oke. Jadi ya betul. Jadi gini, Serakanomik dengan istilahnya Pak Prabowo ini kan satu yang mengejutkan juga. Artinya beliau juga melihat bahwa situasi ekonomi kita memang terpusat pada kelompok-kelompok tertentu, dan kelompok-kelompok tertentu ini kan jumlahnya sangat sedikit sebenarnya ya. Kita bisa lihat bahwa pemusatan ekonomi tidak hanya terjadi pada industri bahan makanan pokok ya, termasuk beras yang disebut Mas Dede tadi, dan itu memang bukti memang kriminal ekonomi ya. Tetapi juga kalau kita mau lihat skala yang lebih besar, pemusatan ekonomi juga terjadi pada industri pertambangan misalnya. Itu kan juga begitu banyak kelompok-kelompok kecil masyarakat yang dunia usaha di mana mereka juga berkelindan dengan berkelindan dengan pejabat-pejabat pemerintah. Kita juga lihat dong bahwa begitu banyak pejabat-pejabat politik kita di pemerintahan juga terlibat dalam urusan pertambangan kita, dan itu jumlahnya cukup masif. Nah, kita tidak usah sebut nama-namanya, bahwa pejabat-pejabat politik kita juga memiliki IUP atau perizinan pertambangan, di mana mereka juga mengelola tambang itu secara dalam tanda petik juga serakah gitu. Begitu banyak pejabat-pejabat kita
mengelola hal itu. Dan ini pasti karena kejadian-kejadian di mana pemusatan ekonomi dengan pemusatan politik itu menjadi apa yang disebut orang adalah oligark gitu. Dan lama-lama kalau ini terbiarkan juga akhirnya kemudian pejabat-pejabat pemerintah menjadi bagian dari ekonomi yang disebut serakah itu tadi. Ini terjadi karena apa? Ya karena terjadinya pembiaran sejak zaman presidensi kita lebih 20-30 tahun yang lalu sampai saat ini. Mengapa bisa begitu? Karena politik kita, pemerintahan kita, birokrasi kita membiarkan birokrat dan pejabat politik ikut berbisnis di dalam konteks pertambangan, termasuk diantaranya juga masalah-masalah perkebunan. Kita bisa lihat kok banyak sekali oknum-oknum pejabat menjadi komisaris di atau mantan pejabat ya menjadi komisaris di perkebunan atau di pertambangan atau secara beneficiari mereka mendapatkan aliran keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa begitu permisifnya negara kita membiarkan situasi yang disebut serakah itu tidak hanya pada murni dunia swasta, tetapi justru yang lebih besar dari penguasaan aset ekonomi, kekayaan alam kita pada pejabat-pejabat politik kita. Nah, kita mestinya harus mulai mawas diri bahwa apakah sistem politik ini akan tetap terus dilanjutkan. Pak Danang, Pak Presiden terbuka, gamblang menyampaikan ini di hadapan wakil rakyat, disaksikan publik juga. Artinya Pak Presiden pun juga tidak main-main dong. Nah, artinya pun juga kalau tadi benar apa yang Anda sampaikan seperti itu, ya siap-siap saja dong berarti oknum-oknum tersebut diberesin, ditertipin kalau juga nggak tobat gitu Pak Danang. Iya, membereskan oknum-oknum swasta itu kan juga harus membereskan oknum-oknum birokrasi dan jabatan politik kita. Ini seperti memercik atau menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri kan gitu. Atau tunjuk satu jari ke keluar tapi 4 jari ke dalam sendiri gitu. Nah, mengevaluasi hal ini, melakukan perbaikan hal ini kan juga harus dilakukan tidak hanya ancaman kepada dunia swasta, tetapi juga ke mekanisme atau ke sistem politik kita. Artinya begitu banyak kejadian yang dimaksud Bapak Presiden itu terkait dengan serakah nomiks itu pejabat-pejabat kita yang harusnya terkena secara langsung gitu. Coba kita lihat jabatan-jabatan politik kita, mereka menguasai begitu banyak tambang, kekayaan alam, entah mulai dari perkebunan sampai pertambangan, kemudian unsur-unsur pariwisata. But it's okay gitu. Secara garis besarnya itu boleh atau tidak. Nah, kalau masih permisif, masih diperbolehkan, ya ini akan terus-menerus terjadi. Kita memberikan contoh buruk kepada dunia swasta kita. Oke, Pak Danang, coba kita mendengarkan tanggapan dari Mas Uki. Jadi sebenarnya ini tidak hanya pelaku usaha, tapi pejabat-pejabatnya juga harus berantas yang ada indikasi ke sana begitu Mas Uki. Dan ini sudah puluhan tahun, Mas, sudah mengakar mungkin. Iya, saya pikir Pak Danang sangat betul ya, bahwa kita sudah terlalu biasa dan menganggap kejadian seperti ini adalah kejadian yang normal. Dan betul, sekali lagi betul bahwa aktornya itu pebisnis yang bisa jadi dia juga pejabat. Atau pebisnis yang bisa jadi dia bukan pejabat. Atau political actor gitu ya. Secara khusus Presiden Prabowo sudah mengatakan ya mau dia TNI kek, mau dia purnawirawan kek, bahkan dia kader Gerindra kek, itu tidak berpengaruh, mereka tidak akan dilindungi. Jadi dalam hal ini Pak Danang tenang saja bahwa Presiden Prabowo dalam hal ini berlaku adil ya di dalam menindak para pelaku serakah nomiks ya. Jadi ketika Presiden atau Presiden ya menyebut kata pebisnis misalnya ini berlaku untuk pebisnis yang oknum pemerintah swasta maupun pebisnis yang bukan
oknum pemerintah. Dan yang bukan oknum pemerintah sekalipun, ketika mereka melakukan serakanomics dalam tanda kutip, itu juga di backup pasti di backup oleh oknum pemerintah. Jadi nggak ada itu yang namanya serakanomics tanpa campur tangan oknum pemerintah. Jadi ini tegas sekali ya dinyatakan oleh Presiden Prabowo bahwa pokoknya kepentingan nomor satu ini rakyat, bukan pejabat, bukan yang lain. Baik. Oke, Mas Agung, kalau melihat pidato Pak Presiden ini memang sebenarnya menimbulkan harapan masyarakat bahwa nantinya akan ada pembenahan-pembenahan khususnya untuk di sektor pangan dan lain sebagainya yang sebenarnya ini sudah masalah. Membutuhkan konkret dari pernyataan tersebut. Betul. Apa tanggapan dari Mas Agung? Ya, saya sedikit banyak kayak dejavu politik nih, dengar Pak Prabowo banyak berpidato di banyak kesempatan tadi di PSI, di PKB, 3 kali ya menyebut mengenai serakanomics ini. Kemarin di pidato kenegaraan seperti halnya pemimpin-pemimpin Amerika Latin, Evo Morales, Hugo Chavez, yang ya berusaha berkoalisi dengan masyarakat secara luas untuk melawan ya oligarki ini, oknum-oknum aparat, oknum-oknum bisnis yang selama ini dalam tanda petik melakukan kegiatan ekonomi ilegal atau underground economics itu. Yang jumlahnya kalau menurut Ernst & Young itu bisa 23% lebih dari PDB kita. Bahkan PPATK 2021 bilang 30-40%. Kalau PDB kita asumsikan berapa puluh ribu triliun, itu lumayan bisa 1.000-2.000 triliun kan itu. Kalau Pak Prabowo butuh anggaran untuk pembangunan, fokus ke underground economics itu untuk menghabisi oknum-oknum tadi, itu MBG aman, sekolah rakyat aman. Berani Presiden melakukan? Saya kira nggak ada soal karena Pak Prabowo sudah sangat teknis kemarin. Kalau mau menghajar di daerah A pakai pasukan B, itu kan teknis sekali juknisnya. Jadi udah punya tips, trik Kapolri dan Panglima TNI untuk mengeksekusi ini. Kita menunggu itu, kita bersama Pak Prabowo. Karena inilah yang dinantikan oleh masyarakat. Saya mungkin tidak menuduh atau tidak menuding Mas Agung, tapi kekuatan-kekuatan ini, oknum-oknum yang besar ini yang menguasai 30-40% tadi itu sedikit banyak kan juga berkecimpung di politik juga. Bahkan mungkin memberikan dukungan jangan-jangan pada saat 2024 lalu kan begitu. Betul. Sehingga kenapa ini diulang-ulang terus sebagai narasi besar. Kalau di politik kan ada istilahnya rangkulisme. Kalau di ekonomi serakanomics ini wacana yang dibangun Pak Prabowo bahkan di tataran global juga ketika dia pidato di BRICS, di banyak forum-forum multilateral gitu. Jadi saya melihat ini akan menjadi panglima ekonomi kita untuk memastikan ada pemasukan rutin ke negara di tengah efisiensi anggaran, realokasi dan seterusnya supaya apa? Supaya kita nggak kekurangan budget kan seperti itu. Dan saya yakin rakyat sangat mendukung. Ini narasi yang perlu dikonkretkan segera. Tapi challenge-nya besar sekali. Sangat besar, sangat ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena ini sudah akut kan, mendarah daging dalam sistem ekonomi puluhan kita. Tahun tadi kata Pak Danang. Betul. Nah jadi kalau beliau rutin mengkampanyekan ini, mau nggak mau Kapolri, Panglima, Kejaksaan saya kira sudah mulai juga ini untuk melakukan upaya-upaya eksekusi, membabat habis ini. Ya kemarin kan jelas tuh sawit, tambang, tadi beras premium macam-macam. Artinya harapan Pak Danang tadi sebetulnya disebut juga ya kan? Sudah. Soal energi, pertambangan. Dan ini saya kira ditunggu dan nanti kan nanti ada momen juga tuh Mas reshuffle setiap tahun atau berapa waktu ke depan yang saya kira akan menguji apakah tim aparat ini serius atau enggak menindaklanjuti ya arahan pidato kenegaraan Presiden. Dan DPR saya kira harus mengawal ini. Gak apa-apa semuanya merapat, tapi dalam konteks serakanomics ini gewut way gitu ya. Underground economics nih habisin deh. Saya kira kalau mau konkret, mau jelas, ini di depan mata seperti itu. Jangan-jangan two thumbs up dari Pak Jokowi ini izin restu juga untuk mereshuffle kabinet, jangan-jangan gitu loh kan. Karena bisa dikaitkan ke situ ya, Pak ya. Kan kalau cocokologi bisa kemana-mana nanti. Baik Pak Danang dan juga Mas Uki, kita akan lanjut ya. Usai jeda pada berikut kami akan kembali.